Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bertemu kembali di channel ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seseorang karena keberadaan Al-Quran. Khodam ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hatinya di tengah badai yang menghantam. Marilah kita renungkan bersama melalui serangkaian tanda yang ada pada perilaku orang yang kena khodam ini, itu khodam Al-Quran. 10 tanda diantaranya yaitu: yang pertama, konsisten dalam berzikir dan beribadah. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang diikuti oleh khodam Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala hati kita menjadi tentram. Hal ini ditegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang yang memiliki khodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Oleh karena itu, kebiasaan berzikir, menjaga sholat, dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Lalu yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama menjadi landasan kuat bagi individu yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim, tapi juga secara aktif berbuat baik kepada orang lain, memberi sedekah dan menolong yang membutuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan khodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seorang hamba yang baik. Yang ketiga, kecintaan kepada Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim yang memeluk agama Islam dengan penuh keikhlasan dan kecintaan yang mendalam kepada kitab suci Al-Quran. Seorang yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa mencintai Al-Quran
membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30, dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dianggap terlantar. Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagaimana pedoman hidup dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya." Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, "Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Selain itu mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan berperan aktif dalam dakwah, karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dengan kecintaan yang mendalam dan pengalaman yang konsisten terhadap Al-Quran, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah dalam ujian.